saling aktif, proaktif untuk kita diskusi, dan tentunya juga kepada seluruh pihak, semoga juga ini acara bisa memberikan manfaat yang lebih luas dan dampak yang lebih dalam lagi ya pengembangan penelitian khususnya Dr. Amor, Dr. Johannes, dan kepada para stakeholders ada The British Academy, UNI, University of West England, betul ya dok ya. Lalu yang terakhir tentunya adalah dari UPH, dan tentunya mungkin bisa jadi masukan buat Mas Surya untuk di Universitas Pertahanan Indonesia juga. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekali lagi selamat menikmati acaranya. Terima kasih. Walaupun muafiq ila wa mithorik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Pak Dodi, juga ada sahabat dan senior Bapak Sena, juga ada Surya Wiranto yang kenal hadir. Terima kasih banyak. Ya, saya hari ini sebetulnya harusnya satu paket ya antara saya dengan Dr. Amor, cuma saya dikasih kesempatan hanya untuk menceritakan kenapa kami melakukan satu kegiatan ini gitu ya. Saya sudah ada PowerPoint tapi sebenarnya tidak terlalu perlu, tapi mungkin hanya untuk meng-guide supaya saya bisa bicara dengan teman-teman bisa ikuti dengan baik. Jadi kenapa latar belakang ini, kenapa penelitian ini kami lakukan gitu? Sebetulnya kami lakukan beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu Mbak Amor aja ya gitu ya. Kita bertukar email, kita ngobrol, kita makan malam bersama, lalu kami terganggu dengan kondisi tahun 2023 ini, ketika kemudian saat itu ada banyak cerita tentang UMKM di Tanah Abang gitu ya, sepi. Padahal itu Tanah Abang itu merupakan kalau angkatan yang sedikit lebih tua dari Mbak Amor dan Pak Dodi, itu tahun 80-an, 90-an tuh, wah itu tempat uang semua itu ya di Tanah Abang. Jadi kenapa kemudian muncul satu cerita berita di mana di media sosial, di media mainstream tentang Tanah Abang yang sepi. Dan kebanyakan akhirnya bermuara kepada masalah persaingan dengan platform online waktu itu ya. Jadi ini dilihat sebagai satu penyebab, dan salah satu contohnya itu adalah TikTok Shop ya, yang pada waktu itu kemudian menjadi ramai ya. Tapi tadi pagi saya bicara juga ngobrol dengan Pak Rizky ya, ini hanya salah satu contoh gitu ya. Jadi yang lain-lain pun platform yang lain pun sebenarnya juga dianggap turut serta dalam berkontribusi dalam membuat sepinya pedagang-pedagang UMKM di pusat-pusat perbelanjaan gitu. Sehingga kemudian dalam konteks khusus dengan TikTok Shop itu kita kan tahun 2003 juga ya, itu kemudian Pak Menteri ya kemudian membuat larangan atau kemudian TikTok diperpori peraturan-peraturannya gitu, harus mengikuti peraturan Indonesia. Tapi kemudian TikTok juga melanjutkan dengan membeli Tokopedia gitu ya, akhirnya dia bisa tetap beroperasi di sini. Gitu. Namun demikian rupanya masuknya barang-barang dari Tiongkok melalui online shopping tetap berlangsung gitu, walaupun peraturan-peraturan sudah diperbarui. Nah, bahkan kemudian nanti kita lihat di perkembangannya di tahun 2026 itu ada asosiasi pengusaha logistik yang kemudian memperkirakan bahwa ada potensi kerugian gitu ya, dan kemudian TikTok dilaporkan. Nah, mungkin saya akan sedikit tentang apa itu TikTok Shop gitu ya. Tapi isu yang kemudian seringkali muncul adalah predatory pricing gitu ya. Dan barang-barang dari Tiongkok masuk ke Indonesia dengan harga yang murah gitu ya, jauh lebih murah gitu, sehingga cukup mengganggu di kalangan produsen-produsen dan bahkan UMKM di Indonesia. Dan barang-barang itu bisa langsung masuk ke end user ya, pengguna akhir ya, sehingga dia tidak lagi melalui UMKM kita gitu. Jadi banyak yang di bypass katanya seperti itu. Namun demikian, apakah betul itu predatory pricing? Kami tidak
kami masih mencoba untuk mempelajari, dan ini sebetulnya merupakan latar belakang saja buat riset kami. Jadi kami tidak mau tidak sedang dalam debat mengenai apakah ini predatory pricing atau bukan gitu, karena dalam faktanya memang sampai saat ini masih berupa wacana gitu, masih belum dibuktikan atau belum ada satu bukti bahwa dia melakukan itu secara hukum. Cuman yang menarik adalah dominasi dari produk impor Tiongkok. Nah ini yang kemudian menarik gitu, karena kelihatannya ada satu alur ya. Jadi pada satu sisi di Tiongkok sendiri sedang terjadi yang namanya overcapacity gitu ya, buat produksi di Tiongkok. Mereka bisa menghasilkan barang yang sangat murah gitu ya, karena berbagai macam cara ya. Saya pikir ada satu rekan kami ekonom dari Universitas Indonesia, Mas Dian Revindo itu pernah kami undang untuk bicara juga di dalam kelompok kami untuk yang studi tentang sinologi, dan dia bercerita dan kita pelajari juga. Memang Tiongkok sendiri situasi strukturnya memungkinkan gitu ya. Pemerintahnya sendiri memang menyiapkan untuk bisa produksi dengan harga lebih murah. Peraturan-peraturannya memang dipersiapkan untuk itu. Tenaga kerjanya juga tidak bisa banyak ribut gitu. Jadi kalau mungkin di Indonesia ada banyak problem tidak cocokan antara pengusaha dengan tenaga kerja, kalau di Tiongkok kalau pemimpin bilang A tetap A gitu. Jadi seperti itu. Lalu kemudian dibuat satu iklim usaha di mana kemudian ada antara sumber daya itu dengan tenaga kerja dengan proses produksi itu berlangsung secara simultan dan dalam lokasi yang sangat dekat, sehingga mudah menghasilkan satu barang-barang yang lebih murah gitu. Itu salah satu contohnya. Sementara berbagai macam peraturan juga disiapkan gitu. Misalnya harga yuan yang kemudian dipertahankan supaya tidak tinggi dan sebagainya gitu. Itu membuat akhirnya produk dari Tiongkok itu mendominasi ya. Lalu yang menarik adalah dominasi produk dari Tiongkok ini pada awalnya sebetulnya cukup mendukung banyak UMKM gitu ya. Saya ingat kalau dengan memori misalnya beberapa teman-teman UMKM di tahun 2019, 18, 19, 17 dan seterusnya itu malah senang gitu, karena ada barang-barang yang harganya murah, lalu kemudian mereka bisa menjualnya gitu ya, di sini melalui pada awalnya dengan online shop gitu ya. Tapi kemudian karena munculnya algoritma buat platform e-commerce itu, akhirnya terjadilah mekanisme di mana barang-barang dari Tiongkok dengan produksi dari Tiongkok langsung itu bisa masuk ke pengguna terakhir ya. Ini yang kemudian membuat terjadi bypass di kalangan UMKM gitu, yang tadinya masih dapat, tadinya produsen terpukul tapi masih ada penjual atau sellers gitu ya. Sekarang sellers juga terganggu, produsen itu terganggu. Nah itu yang kita lihat menarik, dan itu yang kemudian kami anggap salah satu penyebab kemudian muncul teriakan-teriakan di tahun 2023 ya. Mungkin kami ingin tahu juga, ingin mendapatkan masukan apakah hal-hal yang sama ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Lalu yang menarik adalah adaptasi dari strategi UMKM. Nanti ini beberapa studi lapangan singkat dulu di beberapa tempat. Tapi ini mungkin Mbak Amor yang akan bisa menyampaikan. Tapi namun pertanyaannya itu adalah apakah penjualan barang asal tadi itu masih berlangsung? Lalu bagaimana pedagang UMKM ini mensiasati ya, kurang dari impor murah gitu ya dari Tiongkok melalui platform e-commerce. Bagaimana strategi yang dipakai ketika menghadapi platform? Apakah platform itu justru empowering untuk kuat, atau justru platform itu membawa dampak yang kurang baik tadi? Nah ini yang menjadi fokus kami. Kemudian waktu itu melakukan studi di timnya adalah Pak Amor, saya mendukung bersama dengan Mas
edikalitas gitu ya. Kami bertiga jalan kaki di Tamrin City, Mangga 2 dan sebagainya untuk kemudian mencoba mengetahui bagaimana sih respon strategi adaptasi aktif yang digunakan oleh pedagang-pedagang UMKM gitu dalam menghadapi situasi yang berkembang. Terakhir mungkin kita kenapa ini menjadi menarik buat saya, mungkin Mbak Amo dengan saya karena berasal dari dua fokus studi yang berbeda. Saya sebetulnya antropolog tetapi mengajar di jurusan ilmu komunikasi gitu. Sehingga akhirnya kenapa menjadi penting itu karena ini buat kami bisa kita tarik untuk melihat bagaimana reaksi-reaksi agen-agen atau agensi-agensi menghadapi sebuah perubahan struktur. Ketika kita berpikir bahwa agensi-agensi itu akan manut saja dengan struktur-struktur yang berkembang, tapi apa yang terjadi? Ternyata bahwa agensi itu para manusia-manusia, dalam hal ini para pedagang-pedagang UMKM atau para pelaku-pelaku usaha UMKM ini adalah agensi yang bebas gitu, bisa smart, bisa mengubah, bisa mengadaptasi, bisa kemudian membawa hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan menjadi menguntungkan gitu. Ini yang kemudian menarik untuk dilihat. Lalu khusus untuk studi komunikasi itu teknologi dan manusia. Teknologi selama ini seringkali dianggap sebagai pembentuk buat manusia. Jadi teknologi ini mengubah. Tadi saya kebetulan diskusi dengan Pak Rizky, yaitu menceritakan dengan sangat cocok ya bagaimana kemudian perubahan-perubahan yang terjadi ya, habit karakter manusia akibat munculnya teknologi. Beliau menyampaikan bahwa yang tadinya kita tuh search and buy gitu, sekarang menjadi roll and buy gitu ya. Kalau dulu kita punya keinginan untuk membeli, lalu kita mencari, baru kita membeli. Tapi sekarang kita tidak harus punya keinginan untuk membeli, kita scrolling, kita lihat, ini bagus, ini saya. Akhirnya terjadi kebiasaan menjadi konsumtif dan membeli tanpa kemudian berpikir panjang. Akhirnya muncul yang namanya buyer remorse gitu ya, nyesel mau beli gitu seperti itu, atau pembelian dengan impulsif dan sebagainya. Tapi apakah selalu seperti itu? Nah, ini kita melihat bahwa teknologi itu ternyata belum tentu direspons seperti pembentukan seperti itu. Dan ini yang kemudian kita ingin coba pahami, kita ingin coba pelajari melalui diskusi-diskusi dengan rekan-rekan pengusaha di Tamrin City, di Mangga 2, mungkin kita juga akan lanjutkan lagi di Tanah Abang dan di beberapa tempat lain. Dan yang paling berharga buat kami adalah bersama dengan ibu dan bapak sekalian di Sudisco ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih banyak.